Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus Pace Ebene. Kali ini kita akan belajar matematika tentang kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Sebelumnya kita akan mengetahui apa pengertian dari kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan. Yang pertama kita akan bahas adalah kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi untuk menentukan kelipatan persekutuan ini sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama, mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan lalu menentukan kelipatan yang sama. Cara kedua yaitu dengan membuat garis bilangan. Tapi yang kita pakai nanti cara yang ini saja ya, dengan mengalihkan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan lalu kita akan menentukan kelipatan yang sama. Baik, kita akan masuk ke contoh pertama. Di sini ada tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kelipatan ya. Jadi untuk menentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4, kita sudah tahu caranya seperti ini ya, perhatikan. Pertama kita tentukan dulu kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30, 33, 36 dan seterusnya ya. Jadi kelipatan dari 3 merupakan hasil dari perkalian 3 ya. Sekarang kita masuk ke kelipatan 4. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 dan seterusnya ya. Hasil dari perkalian 4 itu adalah kelipatan 4. Sekarang yang diminta adalah tentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah, ingat sekali lagi, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi kita lihat sekarang dari kelipatan 3 dan kelipatan 4 yang nilainya sama itu berapa saja. Kita lihat di sini ya, ada 12, 4 juga memiliki 12. Terus, jadi kelipatan 3 ya dan kelipatan 4 yang memiliki angka yang sama adalah 12, 24, dan 36. Ini adalah nilai yang sama dari kelipatan 3 dan 4. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan 36. Ya. Sekarang kita masuk pada contoh kedua, sama masih tentang kelipatan persekutuan. Cuman kita akan ganti angkanya. Tentukan kelipatan persekutuan dari 10 dan 20. Pertama kita tulis dulu kelipatan dari 10. Berapa saja? Ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan seterusnya. Sekarang kelipatan dari 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120 dan seterusnya ya. Jadi untuk menentukan, sekali lagi untuk menentukan kelipatan, jadi kelipatan persekutuan dari 10 dan 20 adalah
kita cari angka yang sama dari kelipatan 10 dan kelipatan 20. Maka kita ketemu angka yang sama adalah 20, 40, 60, 80 ya, dan seterusnya. Kita bisa tuliskan di sini 20, 40, 60, 80 dan seterusnya. Jadi begitu ya anak-anak ya. Untuk menentukan kelipatan persekutuan, kita cari dulu dari kelipatan masing-masing bilangannya, lalu kita cari angka yang sama dari dua kelipatan bilangan tersebut. Sekarang kita masuk pada contoh ketiga, yaitu tentukan 5 kelipatan persekutuan pertama dari pasangan bilangan 3 dan 6. Caranya masih sama, tapi di sini yang diminta nanti adalah 5 kelipatan persekutuan pertama. Jadi hanya 5 kelipatan persekutuan pertamanya saja yang diminta ya. Jadi sekarang kita buat dulu kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, terus ada 27, 30, 36, dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan dari 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan tentukan 5 kelipatan persekutuan pertama. Kita cari dulu mana yang sama. Yang sama adalah 6, terus 12, 18, 24, 30 ya. Jadi hanya sampai di 30 saja, karena apa? Karena yang diminta hanya 5 kelipatan persekutuan pertama. Jadi 5 kelipatan persekutuan pertama dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30 ya. Jadi inilah jawabannya. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang kedua tentang faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Sebelumnya juga kita sudah belajar tentang faktor bilangan. Jadi faktor bilangan adalah bilangan yang dapat dibagi habis dengan bilangan tersebut. Sekarang kita langsung masuk ke contoh pertama. Tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Faktor persekutuan dari 16 dan 20. Langkah pertama kita tentukan dulu faktor dari 16. Bilangan berapa saja yang habis dibagi dengan 16? Ada 1, terus 2, 4, 8, dan 16. Ini faktor dari 16 ya. Sekali lagi faktor dari 16, 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekarang kita cari faktor dari 20. Bilangan berapa saja yang habis dibagi dengan 20? Ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, sudah ketemu di sini ya, faktor dari 16, 1, 2, 4, 8, dan 16. Sementara faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Untuk mencari faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah kita mencari, sekali lagi, mencari yang nilainya sama. Yang nilainya sama dari faktor 16 dan 20 ada berapa? Ada 1, 2, dan 4 ya. Jadi faktor persekutuan
dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh kedua atau contoh terakhir ya untuk faktor persekutuan. Di sini ada soal, tentukan faktor persekutuan dari 24 dan 32. Caranya masih sama, kita tentukan dulu pertama-tama faktor dari 24. Bilangan berapa saja yang habis dibagi dengan 24? Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Itu faktor dari 24 ya. Sekarang kita tentukan faktor dari 32. Faktor 32 ada berapa saja? 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, kalau sudah ketemu begini, kita cari mana yang nilainya sama antara faktor dari 24 dan faktor dari 32. Jadi faktor persekutuan dari 24 dan 32 adalah, kita lihat mana yang sama. Ada 1 sama 2, 4, dan 8 ya. Itu yang sama. Ya, jadi bisa isikan di sini 1, 2, 4, dan 8. Baik anak-anak, untuk lebih memahaminya nanti kalian bisa membaca buku ISPS kalian di halaman 57 sampai halaman 59.